أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin الكرام والعلماء masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jamil Makmur Bintang 14, segenap pengurus dan hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semalam Pak Kiai telepon saya, bisa menunjukkan siap ya. Kebetulan yang biasanya minggu kedua kita di Masjid Jamil Makmur Klender sudah tawafulan juga sebelumnya. Ya, alhamdulillah besok kita dari puasa sudah awal. Baik, kita sama-sama kita awal membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma akrimna bis-sihhati wal afiyati linata'allama ulumad-dini thumma nansharaha wa akrimna bil hifdhi wal fahmi hatta nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal qur'ani al-karimi wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadati wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Ila inna wasallam ya sofatan sofatan Amin Aisyah 30. Oke. Semalam saya pakai nanti kita ngaji sebentar itu tahan ya. Kalau kita tarik Ramadan tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manabihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di atas itu ada hadis yang luar biasa ya. Yang kita biasa dengar, al-ulama'u warasatul anbiya ya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ini lebar lagi. Udaba'u ulama'u uqala'u fuqaha
kadu min fiqhihim ayyakunu anbiya, ya. Wa an yakunu ini fi'il af'al khamsah, mansubnya bihadfin nun, harfu nasbin yakunu fi'lun mudhari'un mansubun bihadfin nun, dinasabkan dengan dibuang li'annahu min af'al khamsah. Para udaba, ya, udaba ini jamak taksir dari adib. Adib ini orang yang punya pengetahuan yang sangat luas, menguasai perangkat bahasa Arab, menguasai tentang sastra Arab, dan hampir semua ulama-ulama besar kita, ya, ulama-ulama tasawuf itu pasti adib. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani itu adib. Orang mengenal beliau hanya sebatas tokoh tasawuf, ya. Padahal beliau luar biasa. Lughawi, adib, ahli lugha, ahli bahasa, ahli hadis, ahli tafsir. Beliau juga tafsir, namanya tafsir Al-Jailani dan Al-Jilid. Ya. Pengetahuannya luas karena dia mempelajari juga kritik sastra. Sebelum mengkritik dia mempelajari sejarah sastra, dari mulai sastra jahili, sastra Saudul Islam, sastra Abbasiyah, sastra Umayyah, gimana perkembangannya. Yang dikaji nusus-nusus adab, ya, Quran penuh dengan segala nilai balagiyah, dilaliyah, ya, punya keindahan makna. Itu udah adib. Jadi dia mampu membedah Al-Quran. Kemudian yang kedua ulama di alim. Orang alim itu tambah ilmu, tambah rakik, ya. Tambah rek, artinya tambah lembut. Penuh dengan kelembutan. Ya. Maka tinjauannya kalau fakih fuqaha itu kalau melihat orang salah dia hukum. Tapi kalau sufi ulama lihat orang salah dia langsung mendoakan. Doakan dibawa, diajak agar kembali kepada Allah. Ya. Ada orang salah, kita maunya langsung komentarin, nyalain, dan nanti dia tobat nanti malam selesai mau. Ya. Kita yang ngomel-ngomel ngatain dari dosa mulut kita. Uqalah, nah ini uqalah ini syaratnya. Dalam kitab Saumul Maqbul disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang cerdas. Uqalah ini jadi zaman dari akil, akilun, zamannya uqalah. Orang cerdas itu adalah orang yang dia mendengar perintah Allah dan taat sama Allah. Itu orang cerdas. Ya, kalau ada orang cerdas dia nggak taat sama Allah berarti dia blinker. Kebawa pikirannya kagak arsinil, enggak murni Quran. Udah kebawa kepada pemikiran para hadis. Ya, yang uqala. Jadi ulama uqala. Yang terakhir fuqaha. Fuqaha juga jamak taksir dari faqih. Orang yang
memahami hukum-hukum Allah. Diantar dari membaca ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang di dalamnya ada terkandung sumber-sumber hukum, ya, hakam. Jadi Nabi itu beliau fuqaha, muzaki. Sulit mencari seorang tokoh yang dia mengerti tentang tata negara, mengerti tentang agama, kemudian juga muzakin nufus, punya perhatian yang penuh kepada kebersihan jiwa masyarakatnya. Ini tugas kita bersama. Karena kita sendiri juga para asatidz belum selesai dalam tazkiyatun nafsnya. Ini penting juga terus kita muzakkin nafs. Dengan cara gimana? Sedikit makan, ya, artinya puasa, sedikit tidur, bangun dengan ibadah alim, lain-lain. Ada yang qiyamul lail, ada yang qiraatul kutub, ada yang dia itu muraqabah musyahadah, agar setiap detik nafas tertarik, pikiran berjalan, tetap hati berbicara, itu selalu tawajuhnya kepada Allah. Ini yang susah, ya. Kita terkadang kalau di masjid dengan Allah kita, pada lari ke rumah, di pasar, ke rumah, di kantor, dan rumah. Ya. Ini harus. Dan memasang di hatinya itu target hidup ini sebenarnya ahdafnya, tujuannya adalah mencari ridho Allah. Itu yang penting. Ibadahnya karena Allah, puasanya karena Allah, ngajinya karena Allah, membantu saudaranya kalau Allah, hadir di masjid karena Allah, semuanya karena Allah. Ya. Jadi udaba, ulama, uqala, fuqaha kadu min fiqhihim, ya, kada hampir saja, ya, min fiqhihim, dari hasil pemahaman mereka, dari belajarnya, ya, tadarusnya, mutalaahnya, sampai matang dah itu, ya, ayyakunu anbiya, ya, mereka hampir menjadi anbiya. Dalam untayan doa-doa yang kita baca itu, atau tingkatan yang Allah berikan, orang alim itu kan masuk pada tingkatan anbiya, mursalin, siddiqin, syuhada, sholihin, gitu. Al-muttaqin alladzina dzakarahumullahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayah. Orang-orang yang bertakwa, ya, ini pas banget ini. Besok kita puasa, ya, puasa menghantar kita menjadi la'allahum, ya. Al-muttaqin alladzina dzakarahumullahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayah. Orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini, ya. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la, dan seterusnya, ya. Ini dicatat tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ma mallafahu alladzi jahazuhu, apa nih dokumen mereka nih, apa file mereka, ya, yang telah mereka siapkan. Au nahnu hatta nakuna minhum insyaallah, atau kita, ya, apa yang kita siapin nih, hatta nakuna minhum, sehingga kita, ya, menjadi seperti sebagian mereka, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa, apa? Insyaallah. Mudah-mudahan. Yuridu qawaid al-iman.
menginginkan atau memahami kaidah iman. Ini penting dalam tauhid ini. Maka dalam pembahasan ilmu-ilmu tasawuf itu semua kitab-kitab tasawuf bab pertamanya pas membahas tentang tauhid. Gitu. Karena orang yang terjun langsung ke dunia tasawuf ini bahaya juga. Ya. Jadi urutannya syariat, ya, tarekat, hakikat. Syariat yang menghukum Islam. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau ihsan sudah pasti Islam, sudah pasti iman. Kalau muhsin orang yang sudah pasti mukmin, muslim. Kalau mukmin dia udah kalau mukmin ya belum tentu muslim, apalagi muhsin. Tingkatannya lihat ya. Karena ada orang yang sampai ini amanu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah, tapi iman aja dia, enggak ada amal solehnya. Islam itu amal soleh, sholat, puasa, kan ada iman, tapi enggak sholat, ya. Muhsin lebih tinggi lagi dia. Ada orang iman sama Allah, sholatnya jalan, puasanya jalan, tapi nggak muhsin. Hatinya ibadahnya bukan karena Allah. Ya. Kata-katanya penuh dengan dusta, sholat tapi mulutnya enggak ada, hatinya jelek, pikirannya jelek. Hanya di tingkatan-tingkatan. Baik. Wa asasal a'mal, ya. Dan banyak usas saja ya, jamaah. Usas. Wa usasal a'mal, dan dasar-dasar amal-amal. Allati yaqdi 'ala al-'abdi hadratur rahman, ya. Yang atas amal-amal itu, ya, atas seorang hamba hadratur rahman, Allah ridho, ya, kepada kaidah-kaidah imannya, dasar-dasar amalnya. Wa hadza yatalakhasu fi thalathati umur. Dan ini terringkas, ya, terringkas pada 3 perkara. Al-ghuyubul ilahiyah, ini gaib ilahi, ya, gaib ilahi. Al-amrul awwalu, yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Pertama kemarin sudah dijelaskan, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, ya, semuanya benar karena langsung dari Allah. Ya, kalau dari manusia ada kesalahan, gitu. Apalagi Injil sudah ada munharifah, sudah ada pergeseran, perubahan. Kemudian masuk pada ayat orang-orang yang beriman kepada ghaib. Jadi ini dikaji dulu tentang ghaib. Apa wal ghaib? Wal ghaibu kullu ma ghaba an hissil insan. Yang namanya ghaib semua yang ghaba, ya, yang tidak terlihat, yang jauh daripada hissil insan, perasaan manusia, nggak kejangkau dia. Ya, sekarang kita di sini, istri kita nih ngapain? Kita nggak itu ngeraba-raba. Biasanya besok subuh dia rebahan lagi, besok subuh dia ke dapur. Ya, besok awal Ramadan, ini nggak ada yang tahu kita masih hidup apa enggak. Ya,
Maka bapak-bapak ini doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, ya, wassalamati wal islam, Rabbuna wa rabbukum. Doa yang menjelang maghrib doa. Dan juga Allah membalikna Ramadan, doa terus. Ya, kita ada aman, ada keselamatan. Ini besok puasa kita tetap dalam masih kondisi yang tegang. Namanya dalam bahasa hadis faraj, ya, pandemik. Tapi jika bapak-bapak dalam kondisi bisa puasa terus, ibadah kuat, yang lainnya kuat, tarawihnya nggak ketinggalan, itu pahalanya luar biasa. Kata Nabi, al-ibadatu fil haraji kahidratin alaiha. Ya, ibadah dalam kondisi tegang, dalam kondisi kagak aman, dalam kondisi pandemik katanya, ya, itu mendapatkan pahala hijrah bersama Rasul. Bayangin betapa beratnya perjuangan hijrah, keluar dari rumahnya, ngumpet di gohil, dikejar-kejar kabur orangnya, perjalanan Makkah Madinah yang tantangan, ya, meninggalkan orang-orang yang dicintainya, meninggalkan rumah kelahirannya, meninggalkan harta bendanya. Ini jihad yang luar biasa, ya. Dia bapak-bapak besok bismillah, apalagi tahun kemarin kita kurang puas, ya, ada libur mulai. Tahun ini insya Allah nih mantepin hatinya, ya, mantepin, niatin. Dan sekarang sudah tanamkan rasa gembira yang luar biasa dalam kedatangan bulan Ramadan. Ini gembira ini merupakan tanda-tanda, sifat-sifat, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Kenapa? Gembira dengan hal yang baik. Kata Nabi kan, atakum syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Ya. Baik, jadi gaib adalah sesuatu yang nggak bisa tidak bisa baca gitu, ya, terasa dengan, ya, mata. Wa anil udun, telinga, nggak terdengar, ya. Kayak bicara sorga kita, atau mala ainun ra'at wala udun sami'at, wala di hati aja itu nggak kedengaran. Orang nggak mana sorga dikasih lihat ke istana presiden kayak gini, nggak juga, ya. Nanti kita ditemani bidadari yang cantik-cantik, siapa yang minta ke kita? Bukan juga, ya. Nah, wan kulil hawas, ya, tidak terjangkau dari setiap yang hawas, panca indera. La yarahul insanu bil ain. Ghaib itu nggak bisa dilihat oleh manusia dengan pandangan mata. Wala yasma'u bi udunihi, juga nggak bisa didengar dengan telinga. Wala yalmasuhu bi basarihi, dan nggak bisa juga disentuh dengan kulit ini. Yang kita kalau megang ini terasa nih, terasa, kasar, halus, ya. Gitu. Wa kullu hadza yusamma ghaib. Inilah yang dinamakan ghaib. Nah, ghaib ini macam-macam. Yujadu ghaibun kauniyun wa yujadu ghaibun malakuti. Ada ghaib kauni yang bersifat alami, ya, gitu. Ada ghaib malakuti yang alam malaikat. Wa yujadu ghaibun ilahiyyun, ada ghaib ilahi. Gitu. Wa yujadu ghaibun dzatiyyun fika. Ada juga ghaib yang bersifat zat di dalam diri Anda. Akal, muh, the ghaib, ya. Tapi ada nggak? Ada. Yang kita yu'minuna bil ghaib, beriman dengan satu yang gaib, tapi ada.
sama mereka hari akhir, ya. Ini kalau kita baca kitab tauhid atau hawiyah itu biasa dan baik. Aina yujidul akal. Kalau gitu akalnya ada di mana nih akal? Ya. Al-mawjudu fi ra'si al-mukh. Yang ada di dalam kepala kita otak. Ya. Otak kelihatan enggak, Pak? Yang kita rasakan hanya ada ketika orang itu ngomongnya benar lurus, ini otaknya lurus, ya. Ngomongnya dia sembarangan ngaco, kan otaknya miring, error, miring, ya, terasa. Nah itu dia, ya. Baik. Wal ilmu yasiru ma'ad-din, ya, ilmu berjalan bersama agama. Fal mukh sentral, mukhnya itu otaknya itu sentralnya, ya. Fihi asyaratu baliyun khattun telefoniyun likulli ajazin mamlakah. Di dalam otak kita ini ada apa? Ada 10 triliun, ya, jaringan telepon. Ada sel-sel yang ada di kepala kita, Pak. Jadi otak kita sebenarnya mampu. Ada orang yang lokasi di sini ada Al-Qur'an, apalagi di sini ada hadis, berita. Ada di sini ada kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab fikih, ya. Ini semakin dibuka banyak jaringannya. Jadi sebenarnya 10.000 triliun jaringan likulli ajazil mamlakah, di setiap tempat-tempat dalam dunia ini, kerajaan ini. Coba jaringan telepon dapat nggak pikirin coba? Kabelnya banyak banget itu. Ya, sekarang ada yang udah di pegunungan udah sampai juga. Bayangin, itu kan sendalnya satu. Kayak dulu pernah yang sampai Pak Presiden turun tangan, satu aja tek mati udah. Ya, jaringannya kemana-mana banyak. Baik. Kullu juz'iyyatin basitah, atau basitah yang orang titik itu. Laha khattun telefoni. Nah, setiap bagian, artinya setiap daerah, setiap bumi itu punya jaringan telepon. Idza hadatsa ayyu syai'in yattasilu sentral mubasharatan. Ya, apabila jaringan ini berbicara, ayyu syai'in, apa saja langsung nyambung ke sentral, mubasharatan langsung. Ya, yattasilu nyambung, langsung nyambung ke sentral. Fal mukhu huwa alladhi yusarrifu 'ala al-jihad al-'asabi. Mukh inilah yang selalu mengawal, ya, perangkat ini saraf al-insan, manusia. Lakin al-aql alladhi yujad fihi al-'ulum allati hasalatha al-khabarat allati kasabatha wat-tijarah allati marasatha. Tetapi akal yang di dalamnya ada ilmu-ilmu yang didapatinya dan apa khabar itu, hasil-hasil penelitian iktasabatha yang telah didapatinya, dan tajarub eksperimen allati marasatha yang diuji coba lakukan, ya. Wa ma'arafta min al-khalq, dan apa yang Anda ketahui daripada makhluk, pasukan penduduk bumi. Wa indama ihtadu ayya ma'lumatin min haula'i ta'ti fi aqalli min lamhil basar. Subhanallah. Dan ketika kita pengen maklumat apa saja, jadi ayya ma'lumatin artinya maklumat apa saja. Ketika kita memerlukan maklumat apa saja, informasi apa saja, min haula'i, dari mereka, dari manusia, ta'ti, ya, fiyya, ya, akan datang kepada saya aqallu min lamhil basar, akan datang katanya lebih cepat daripada kedip mata.
Coba sekarang sampai tentang apa kejadian di Pakistan, ada temannya langsung, ya luar biasa. Allah, ini pada ilmu. Ana lam a'lam ya fulan aina ra'aituka. Contohnya nih, fulan, saya nggak tahu ya di mana ya saya melihatmu fi lahdatin yursilu li al-ma'lumah wa tadakkaru. Ya, saya ngomong sampai sangat nyambung, tapi nggak tahu di mana sampai saya nggak kelihatan jauh. Ya, sebentar aja tahu beliau langsung share lokasi. Ya, kan gitu kan. Sampai lagi di Bandung, telepon, di mana sih? Langsung ya, serlokas sampai itu namanya nih. Yursilu li al-ma'lumah, ya, ngirim kepada saya informasi wa tadakkaru, dan saya akan tahu. Ana kuntu fil makan fulan, ya. Ana kuntu fil makan al-fulani wa ra'aituka, ya, wa qultu laka kadza. Saya di sebuah tempat, kemudian si fulan wa ra'aituka, dan saya melihat Anda, wa qultu laka kadza, dan saya mengatakan kepada Anda demikian gini, wa qultu li kadza, wa qultu li ya kadza, dan Anda juga ngomong sama saya gini. Aina hadha asy-syara'in? Ya, aina hadhihi asy-syara'in? Di mana nih? Ya, apa syara'in itu? Jamaah tafsirnya syara'in. Kasetnya. Fil aqli, di akal. Aina yujadul aql? Ini dia lagi menganalogikan biar sampai kepada pembahasan. Di mana kita temui akal? La ya'lamu atau la yu'lamul aql, ya. La yu'lamul aql illa man khalaqal aqla, ya. Tidak ada yang mengetahui akal kecuali zat yang menciptakan akal. Ma'anahu fil insan, ya, sebenarnya akal itu ada dalam diri manusia, gitu. Walakinnahu ghaibun min ghuyubil insan, tetapi akal itu adalah sesuatu yang ghaib, ya, dari diri manusia. Ar-ruhu fil insan indama yataharraku bainana wa ya'ti wa yadhhab wa ya'mal wa ya'kul wa yashrabu wa takunu fihi ruh. Ruh ada dalam diri manusia. Indama yataharraku, siapa di al-insan? Ketika manusia bergerak, betul. Bainana di antara kita, wa ya'ti, dia datang, wa yadhhab, dia pergi, wa ya'mal, dia bekerja, wa ya'kul, dia makan, wa yashrabu, dia minum, takunu bihi ruh. Ya, di setiap gerakan itu ada ruhnya. Kalau kagak ada ruhnya apa? Nah, itu yang enggak bergerak udah. Saya di Ramadan ini nanti ada undangan khusus presentasi tentang bagaimana muamalah dengan mayit, kayak fokus itu. Dari mulai kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang harus kita lakukan, gitu. Kemudian sampai memandikan jenazah. Baik, fa idza tawaqqafat ajhizatul insan naqulu kharajatir ruh. Ya, apabila telah berhenti perangkat manusia, ya, maka kita mengatakan rohnya telah keluar. Kaifa kharaja walam nara? Bagaimana keluarnya roh? Kita kagak melihat. Yang kita tahu ketika roh dicabut oleh Allah, itu si mayit dia matanya mendelik ke atas, melihat perjalanan roh. Ya, maka dianjurkan orang yang melihat mayit setelah itu apa? Mata inna lillahi, mendoakan langsung dirapihin mulutnya yang banget dirapihin, ya, diikat. Wa min aina kharajat, dari sisi mana keluarnya?
Wa aina dhahabat? Perginya kemana terus? Hada ghaibun. Ini hal yang ghaib. La ya'lamuhu illa alimul ghaib. Lihat, bahasanya sama men tadi, tapi namanya ini alim. Dia menggunakan uslub kata yang berbeda. Di sini la yu'lamul aqlu illa man khalaqal khalqa. Sama ini pemahamannya. Hada ghaibun la ya'lamuhu illa alimul ghaib. Ya, ini hal yang gaib, enggak ada yang tahu kecuali alimul ghaib. Siapa? Allah. Yang tahu tentang gaib. Hadhihi ismuha ghuyubun dzatiyyun fil insan. Inilah yang tadi di atas disebutkan ghaib dzati dalam diri manusia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Jadi tambahan ilmu kita semua berkah manfaat buat kita semua. Ini Allah Taala. Selanjutnya bersama kita ikuti bacaan video tahliq yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Mas Bapak Maksud pada beliau untuk bersabar dan sabar. Depan-depan. Ayo maju lagi. Ustaz, ini Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang ngajinya biasa nggak bisa ditempen. Ya kalau ngajinya bukan lagi depan bahasa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أقول لكل وله النبيون من قبل أقول الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.
رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه. الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللهم بعمله يملك من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. Amin ya rabbal alamin. Demikian bacaan kata-kata yang disampaikan oleh ibu kita. Terus selanjutnya melaksanakan menggunakan sambutan sekaligus takbir Ramadan. Insya Allah akan disampaikan oleh salah seorang guru masuk kita yang dilaksanakan setiap malam Jumat, yaitu Ustaz Abdul Rahim Asri. Kalau beliau mempersilakan insyaallah. Sallu ala Muhammad. Amin.
Ya Rabb, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa salli ala wa sallim alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb. وقال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. أما بعد Al-Mukarramun jamaah sholat subuh dan taklim subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Bersama kita hormati dan kita muliakan yang terhormat Akhirul Karim Ustaz Faisal selaku DKM 3 Masjid Jamiah Ma'ruf. Sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Bapak Haji Solahuri, dan kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, Allah murahkan rezekinya, Allah jaga hati dan keluarganya, manfaat ilmunya buat kesemua ya Allah. Kali Ustaz Haji Mustafa Maksud, para sahabat lainnya, Bapak-bapak haji semuanya, mohon maaf tidak menyebut satu persatu, namun insya Allah tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia nikmatnya. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ahad terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah satu hari nanti dan keduanya kita sudah puasa. Namun menjelang masuknya bulan suci Ramadan, kami atas nama pengasuh atau atas nama apa ya, pengurus sekaligus di DKM ini, para guru-guru dari zaman sekalian, mengucapkan banyak maaf dan banyak terima kasih, banyak maaf apabila dalam penyampaian kami kalau cari masih tidak ini mungkin Bapak sedikit kurang paham, atau mungkin karena pengeras suara dan lain sebagainya, mungkin ada yang terlalu cepat dan lain sebagainya. Padahal kami sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana ilmu yang dari kita kami transfer ke Bapak agar Bapak bisa nangkap dan bisa ngamalin. Itu semuanya kami lakukan. Tapi ya lagi-lagi yang kadang-kadang pagi mungkin antum tuh ada mungkin dan lain sebagainya, yaitu memang antara kita masing-masing.
Sekali lagi atas nama seluruh guru atau pengajian di Masjid Jami' Al-Ma'ruf dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk jamaah perlu nggak perlu kita langsung itu perlu nggak? Tidak perlu. Ada satu kisah begini sedikit jahit. Fadal. Seorang kiai, seorang guru, dia sering menyampaikan kepada jamaahnya, kepada jamaah. Biasanya itu kalau dia sampaikan ketika tafsir, dia selalu bilang ada orang meninggal dunia kemudian ditanya oleh malaikat petugas di mana? Di kubur. Wallahu alam di kubur. Ini kata beliau. Begitu malaikat tanya, "Marrabbuka?" Apa dia jawab? "Ikut guru." Kira-kira Bapak jamin kami ikut guru? Enggak, gak usah aja. Gak usah. Gak usah aja. Baik. Sekarang kira-kira ketika ditanya, "Marrabbuka?" Ikut guru. Kira-kira malaikat balasannya? Nggak lemes, malaikat mah nggak nanya siapa gurumu, enggak tanya. Kenapa dia bilang marrabbuka, ikut guru? Apa alasannya? Yang namanya guru dari Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah yang disampaikan sama. Menurut alasan beliau, marrabbuka, ikut. Kalau sekarang orang kasih tanya, Bapak pasti jawab, siapa dulu gurunya? Ya udah, tak beres. Apa pengertiannya marrabbuka dibilang ikut guru? Artinya murid itu sami'na wa ata'na. Gitu. Yang disampaikan sama guru dia dengar, dia amalkan. Bukan sami'na wa asayna. Ini udah enggak ngamalin, kritisi yang kurang bagus. Ada dantak nih jamaah gini. Ini mau apa ya? Nah ini hendaknya yang kami sampaikan, guru para guru itu tidak punya tendensi apapun kepada jamaah, kecuali bagaimana dia cara mengajar ilmu, menyampaikan ilmu bisa ditangkap oleh jamaah dan bisa diambil. Ada lagi, nggak ada guru yang ngarepin kaya dari murid. Mau dibilang nggak ada. Rugi itu guru model itu, rugi. Guru ngarepin kehormatan dan kemuliaan dari guru, nggak ada, rugi. Nggak ada tuh Pak. Aneh aja guru kita. Jadi guru kita ini dari Indonesia ke Mesir, balik lagi ke Indonesia cari ilmu, bukan karena mendapatkan kemuliaan dari jamaah. Enggak, rugi. Kalau ngarepin kemuliaan dari jamaah, kenapa kemuliaan itu milik Allah? Terus juga murid bagaimana? Apakah murid berhak mengharapkan kemuliaan dari guru? Itu berhak kalau murid mah. Kalau murid berhak mendapatkan kemuliaan dari guru, itu berhak. Tapi kalau guru mengharapkan kemuliaan dari murid, kita rugi. Nah, jadi jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi. Semoga di antara kita para jamaah dan pengurus Masjid Jami' Al-Ma'ruf sudah tidak ada lagi melulu hati dan sebagainya, karena kita memasuki bulan suci. Sucikan badan, sucikan hati, sucikan jiwa. Sudah kita mensucikan badan, sudah kita mandi pakai sabun. Jangan mandi dan pakai sabun, pakai air tambah sabun bagus. Belum mandi pakai sabun udah ada beres. Jadi mandi pakai apa? Iya, sabun. Bersihkan badan, bersihkan hati. Hati ini mesti bersih. Kalau hati kita nggak bersih, ya itu dimuatin apa juga tetap apa? Tetap kotor. Kita punya wadah. Ini apa nih? Ini apa? Aqua. Wadah ini gelasnya, botolnya. Tetapi air. Bapak nyebut air apa? Air aqua. Ini yang aqua, air atau botol?
Apa ya? Jadi mereka itu perlu juga. Kan apa botolnya apa airnya apa? Jadi kalau adanya bersih, bapak berani minum tuh. Berani minum nggak? Berapa harganya? Harganya? Ini 4.000. Ini kalau 5.000 lah. 5.000. Ini kalau bersih. Sekarang bagaimana kalau diganti sama jus? Berapa harganya? Berapa? 10.000 naik ya 10.000. Bagaimana kalau diganti dengan madu asli? Harganya apa sih? Jadi ini juga tergantung apa? Isi. Kalau isinya bersih, Lagi mode Yaman. nah jadi mesti apa? Sampai itu juga wadah masih bersih. Walaupun ini isinya madu, isinya jus, isinya apa dan lain sebagainya. Tapi ini wadahnya juga kotor. Berani bapak minum? Sayang banget itu madu ya. Tapi nggak berani minum apa? Karena terusnya kotor. Jadi kita juga tadi bersihkan badan. Kemudian bersihkan hati. Nah baru sekarang besok ini kita bersihkan nafsu, bersihkan jiwa. Bulan Ramadan. Dari mana banyak hal yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya ingat-ingat, tinggal berapa kali lagi bapak melakukan masjid. Tinggal berapa kali lagi bapak bisa mengaji. Tinggal berapa kali lagi kita bisa sholat subuh. Walaupun yang tinggal 2 hari ini ke depan, wallahu a'lam kita sampai atau tidak. Walaupun kita doa Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Tapi kalau bapak tercatat sekian, selesai. Alhamdulillah pasal yang sedang. Kalau tidak bisa ke rumah, tidak maaf. Orang sakitnya berat. Jadi yang merah ada Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan suci Ramadan, ayo kita bersihkan hati. Ini memang manfaat bagi kita, maksimal manfaat lebaran. Dan contohnya besok ini kita badan kita bersih, hati kita sudah bersih, jiwa kita sudah bersih. Apalagi alhamdulillah ini ada kelonggaran kan untuk tarawih. Oh iya. Kalau kemarin-kemarin tarawihnya dilonggarin. Kalau sekarang ada kelonggaran apa namanya? Untuk hadir. Insyaallah nih besok tarawih. Nah, insyaallah tarawihnya bagus. Apalagi malam yang pertama kalau kita tarawih, ya kita punya dosa, Allah ampunin semuanya. Allah ampunin. Hebatnya ibadah kita, puasa tarawih dulu baru apa? Baru puasa. Artinya kesempurnaan puasa itu terus tarawih. Tambah lagi besok apa? Besok apa? Tadarus gitu. Yakin bapak tadarus? Kita rencananya mau setiap malam 1 juz tarawih itu 1 malam 1 juz. Oh, masya Allah. Insya Allah. Satu malam satu. Pada dua. Iya. Ada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jangan mau pada gemeteran nih. Nah, Al-Baqarah. Buat juz nih. Allahu Akbar. Terus Alif Lam Mim langsung Allahu Akbar. Sesuai pulang. Baca lagi. Nun, Allahu Akbar. Saya jadi makmum kan datang dia. Jangan. Jadi jangan dapat senang. Kita malu, kita sedikit. Banyak-banyak ya. Jangan kan yang ilmunya dikit, yang ilmunya pengalaman yang gak ada semangat. Gitu. Tadi nih kita bacakan alladzina yu'minuna bil luar biasa. Nampak? Insya Allah. Ini kita nih berpangan mana adanya yang tahu. Orang nih kepala kakinya jatuh, meninggal. Nah itu meninggalnya karena jatuh pakai padu tuh. Apa tuh? Nah, naruhnya dibetot sama malaikat. Perutnya diapain? Dibetot. Orang lain begitu dibetot. Kalau orangnya dibetot, siapa yang bisa anak undang-undang binding berendetin, kagak bisa. Kecuali yang bukan kita amal
Masalah masing-masing kan semuanya persoalan kita masing-masing. Murid insya Allah jika dia tadi yang dimulai ikut guru, artinya bukan ngomong ikut guru, yakin dah bisa jadi jamaah masuk surga duluan, para guru dulu. Jangan kesiri, bisa jadi jamaah masuk surganya duluan, tapi para guru insya Allah lebih dahulu. Kalau gurunya belakangan bagaimana aja, nggak susah. Yakin masuk surga? Yakin, insya Allah. Masih yakin Pak? Masih apa? Nggak tahu dah ya. Ayuhsinu zanna billah. Jadi kita kasih kembali kita ini. Jadi ini yang sering barang siapa yang dia masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari sentuhan neraka. Amin. Itu baru gembira doang. Termasuk kegembiraan kita masuknya bulan suci Ramadan, ampe ngaji kita tawakutin. Kan betapa ruginya kalau gembira bisa. Kalau gembira mendingan ngaji daripada semua. Ampe ngaji kita tawakukan. Bahasa orang Arab kita berhenti dulu. Tuh. Gara-gara masuk Ramadan. Ikraman rotasi Ramadan. Allah. Ayat. Yang dimuliakan mulia. Ramadan itu suci, Ramadan itu mulia, Ramadan itu akhir. Yang dimuliakan itu siapa? Untuk umatnya. Nah kalau kita yang didatangin, kita dari rumah kita, mau didatangin, kira-kira sama Pak Lurah. Oke, tinggal dia datang sama Pak Camat. Oke, tinggal dia mau didatangin sama wali kota. Bapak hajatan, undang wali kota. Apakah kira-kira persiapannya begitu-gitu doang? Wali kota akan nyamin bapak masuk surga, nyamin bapak kaya juga ada. Tapi Ramadan jamin surga. Ayo, kira-kira persiapannya udah bagaimana? Bagaimana persiapannya? Lah, kesan biasa aja. Ya walaupun gitu Ramadan mau tetap aja datang. Sibuk, termasuk gembira nih besok malam tarawih pertama. Habis tarawih itu baru pulang. Kita apa? Anda harus selesaikan tuh yang tadi bacanya baru alif lam mim sampai terakhir. Kita terusin. Meliwang itu tuh meliwang. Hah? Iya. Kalau selesai sampai sudah kita baru pulang. Mau kira-kira ngaji di depan situ, di sini. Tidak ada. Anda harus siap. Wah, Anda harus di rumah pusat sama aja. Serah dah, itu ribet udah urusannya. Fine, insyaallah kita beri semua kita ini Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sambut Ramadan yang kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala ya sabuna kita mewakili segala asatid yang masuk mengetahui pada pengajian di masjid kita ini baik yang malam Jumat maupun yang pagi dan mudah-mudahan ilmu buat kita semua hadir mewakili segenap pengurus DKM menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada segala jamaah dan segala pelayanan yang kami berikan yang barangkali belum maksimal pada jamaah sekalian, sekaligus mohon doanya dan dukungannya kita sedang menyelesaikan proses perwasaan sekaligus sholat dengan perbaikan fasilitas toilet atau fasilitas guru di masjid kita. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Sekaligus bermohon maaf pada segenap jamaah yang kemarin pada saat ini. Karena kondisi yang sesungguhnya kita ingin nengok, kita ingin jenguk, tapi kadang-kadang yang mau ditengokin nggak mau gitu ya. Atau secara protokoler kita tidak diperkenankan, tidak diizinkan, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf, berjamaah tetangga yang sakit kok kita kayak cuek-cuek aja gitu ya. Jadi memang kondisi yang dilematis bagi kita semua. Kadang-kadang kita sama tahu, sama mampu kondisinya memang seperti ini. Seperti hari ini pun ada seorang jamaah kita yang laporan ke saya
Ustaz, saya isolasi karena sehubungan dengan ya ada bagian dari keluarga yang kena baik kata saya. Namun yang seperti ini pun ya sepertinya kita tahu orang sakit tapi kita mau nengokin nggak bisa gitu ya. Ya kita mau jenguk nggak bisa. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita semua. Allah selamatkan kita semua dari segala fitnah, mara bahaya, wabah, penyakit dan sebagainya. Kita masuk di bulan Ramadan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesehatan, sehat lahir dan batin, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, termasuk tadi juga sehat antum dan insyaallah. Dan jadi kita pun kita husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala dengan saat kita rapatnya, alhamdulillah, kemudian kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saja waktu sekitar Muslim DKM Masjid Jami Al-Maqbul. Mohon maaf bila selama aktivitas kegiatan kita selama ini banyak kesalahan di sana sini. Kemudian yang selanjutnya kegiatan taklim kita termasuk juga ini sesungguhnya tawakufan untuk yang setiap malam kegiatan taklim Al-Quran yang bapak-bapak penutupan Pak Hariswana. Oh tadi malam berarti. Oh iya. Baik, ya salam tawakufan juga sama semuanya nanti untuk pembukaannya kembali akan kami informasikan lebih lanjut. Mudah-mudahan kondisinya sudah lebih baik. Amin. Kita rasakan. Amin. Nanti kita akan sama-sama buka kembali pengajian kita setelah pelaksanaan Idul Fitri. Dan mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Berjumpa dengan Ramadan. Amin. Kembali nanti setelah Idul Fitri dalam pembukaan taklim kita. Demikian untuk selanjutnya kami mohon baca doa oleh orang tua kita. Biasanya doa yang paling sepuh gitu ya. Yang paling sepuh orang tua kita berada di Siman Basar Jawa Barat. Al-barakah min akabiriha. Fadhal. Amin. Sekali lagi atas nama jamaah memberikan terima kasih kepada 90 yang di Suara Wilayah
Tuhan sejelas-jelasnya. Yang terakhir, ini ada sajian jasmaninya nasi kebuli katanya. Jadi nasi kebuli enaknya makannya pakai apa gitu. Jadi kita buat formasi yang bertiga boleh, yang kedua boleh, yang lapar yang mungkin berdua aja boleh. Insyaallah cukup. Insyaallah cukup. Ya, yang bertiga yang kedua silakan. Kita buat formasi di depan. Dan satu kami kita ini menjadi wasilah Allah mencahar umur kita. Amin. Kita, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kita semua. Tiga, terima kasih. Mohon maaf, sampai kita tutup dengan pembacaan doa penutup majelis. Tadi aku sampai cukup ya. Sampai kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nah ini besok Selasa, boleh kita sama